Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam ruang guru asuransi dan kali ini saya membahas jenis risiko karena tadi saya sudah membuat tentang apa itu risiko. Jadi saat ini kita akan coba lanjut apa jenis-jenis risiko yang ada. Ya, saya membaginya dalam 5 kriteria. Pertama, pure and speculative, fundamental particular, static dynamic, personal and business, kemudian life, asset, and liability. Apa itu? Kita coba lihat ya, satu persatu. Pure risk atau risiko murni. Ya. Jadi risiko murni, kalau misalnya risiko ini terjadi, maka yang ada adalah kerugian semata. Ya. Tidak ada peluang lain. Kalau risiko itu terjadi, akan terjadi kerugian. Ya. Misalnya banjir, kebakaran, gempa bumi, kematian, sakit, cacat, segala macam itu risiko murni. Ini bisnisnya asuransi. Tidak ada peluang lain. Bila mana risiko terjadi, maka akan berdampak kerugian. Sementara jenis yang lain tadi dari risiko ini adalah spekulatif. Ya, risiko spekulatif adalah suatu risiko yang memiliki beberapa kemungkinan. Ya, pertama kerugian, kemudian keuntungan. Ya, sehingga di sini ada unsur suatu unsur kemungkinan jadi keuntungan ya. Bila mana misalnya apa? Misalnya kita main judi, kemudian main saham, kemudian juga falas dan segala macam. Ada 2 kemungkinan terjadinya kerugian maupun keuntungan. Ini bukan bisnis asuransi yang spekulatif ya. Sementara fundamental dan partikular. Kalau fundamental adalah suatu kerugian yang dimana mengakibatkan banyak orang mengalami penderitaan atau mengalami kerugian, kayak misalnya COVID saat ini 19 ya, begitu banyak korban di seluruh dunia ya yang meninggal dan mengalami sakit ya, bukan cuma 1 orang saja, tapi banyak orang yang mengalami penderitaan akibat terjadinya risiko fundamental ya, sangat mendasar. Banjir ataupun badai yang terjadi di Amerika, di New York dan di negara-negara bagian tertentu yang saat itu terjadi ya di September 2021. Ya, ini adalah risiko fundamental yang dialami oleh begitu banyak orang. Ya, bila mana risiko terjadi, maka yang menderita adalah banyak orang. Sementara setelah fundamental adalah risiko partikular. Risiko partikular adalah risiko yang hanya mengenai sebagian atau orang tertentu saja, tidak mendasar. Ya, kayak misalnya kebakaran rumah, kebakaran mobil, kematian seseorang, sakitnya seseorang, itu hanya dialami oleh beberapa ataupun 1 orang atau 2 orang saja. Partikular khusus ya. Bedanya tadi fundamental dan partikular ya. Itu bedanya. Kemudian berikutnya adalah risiko statis atau risiko tetap ya. Misalnya risiko kematian itu kan tetap dari zaman dahulu sampai saat ini adalah adanya risiko kematian ataupun risiko sakit ya dialami oleh seseorang ya. Itu risiko yang tidak berubah ya, kematian ataupun sakit. Sementara risiko-risiko yang lain yang dinamis seperti misalnya risiko kejahatan cyber ya dalam dunia internet ataupun IT, itu kita tahu bahwasannya risiko ini berubah seiring dengan perubahan zaman dan waktu ya. Sementara kalau tadi kematian dan sakit ya dari dulu sampai saat ini adalah risiko sakit dan mati. Nah, dinamis mungkin terjadi karena kematian akibat apa? COVID ataupun akibat virus yang baru. Nah, ini penyebabnya yang mungkin akan berubah ya. Tapi sementara untuk yang dinamis kayak misalnya risiko-risiko keuangan, kejahatan keuangan, ini risiko yang sangat dinamis ya. Oke. Kemudian risiko personal ataupun diri ya, ataupun seseorang ya. Nah, jadi ini personal ataupun keluarga dan bisnis ya. Tadi kita bagikan. Inilah risiko-risiko yang dialami oleh seseorang ataupun sebuah keluarga personal ya. Kematian, sakit, kebakaran mobil ataupun kebakaran rumah dan segala macam itu risiko personal. Sementara risiko bisnis ataupun korporasi adalah kebakaran pabrik ya, kemudian tanggung jawab hukum kepada pihak sekelilingnya, perkampungan, ataupun juga katakanlah misalnya Toyota membangun ataupun memproduksi mobil dan kemudian mobil tersebut cacat, maka mobil tersebut akan ditarik kembali dan kemungkinan akan membayar ganti rugi kepada pemilik mobil. Nah, itu bisnis korporasi. Jadi antara pribadi ataupun keluarga dan bisnis itu dibedakan. Kemudian yang lain ada risiko jiwa ataupun seseorang ataupun terkait dengan seseorang ya, diri, jiwa ya. Kita akan bedakan life, asset, and third party liability. Jadi
jiwa, ya ini bisnisnya asuransi jiwa ataupun bisnisnya asuransi umum yang untuk kesehatan dan personal accident ya. Jadi jiwa ataupun sakit itu masuk kepada seseorang yang bisa dialami oleh seseorang ya. Sementara aset adalah harta benda ya. Itu harta kekayaan milik seseorang atau pemilik perusahaan ya. Itu bisa dialami oleh harta benda. Kemudian liability, misalnya kejadian Air Asia yang mengangkut penumpang dan dia harus bertanggung jawab terhadap penumpangnya, memberikan santunan ganti rugi, ataupun seseorang menabrak mobil orang lain, maka mobil yang menabrak tersebut itu harus mengganti kepada mobil yang ditabrak tersebut ya, karena bagaimanapun juga akibat kelalaian ataupun akibat kesalahan ya, itu harus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang menimbulkan yang mengalami kerugian ya. Jadi diulang lagi bahwasannya tadi ada risiko murni dan risiko spekulatif ya. Jadi spekulatif dan murni itu pertama ya. Jadi murni adalah risiko yang bila mana terjadi hanya ada kerugian semata. Sementara risiko spekulatif bila mana terjadi bisa menimbulkan keuntungan ya. Misalnya saham ataupun falas dan lain-lain sebagainya. Kemudian risiko apa tadi? Kita coba lihat. Bentar. Ya, jadi kita ulang lagi nih, ada risiko murni dan risiko spekulatif ya. Kalau murni tadi bila mana terjadi maka hanya ada kerugian semata. Sementara spekulatif bisa untung bisa rugi. Kemudian fundamental, risiko yang mengakibatkan kepada banyak orang dampaknya ya. Sementara partikular hanya dialami oleh seseorang ataupun sekelompok orang ya, tidak mendasar ya. Kemudian statis dan dinamis. Statis resikonya dari dahulu sampai saat ini tetap ya, tidak berubah. Sementara dinamis adalah resiko yang berubah seiring dengan perkembangan zaman, waktu, teknologi dan lain sebagainya. Kemudian resiko personal, resiko yang mengenai diri seseorang ya, keluarga. Sementara bisnis adalah perusahaan ataupun korporasi. Dan kemudian objeknya adalah life ya, aset dan liability. Kalau life itu terkait dengan jiwa seseorang ataupun sakit seseorang ataupun kecelakaan diri ataupun travel insurance, sementara aset adalah yang pertama adalah harta kekayaan ataupun benda, dan liability adalah tanggung jawab hukum daripada seseorang ataupun sebuah keluarga dan perusahaan. Nah, jadi ini yang menjadi kita punya pembelajaran hari ini tentang jenis-jenis risiko, sehingga mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan kita akan jumpa lagi dalam sesi berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.